pergeseran itu banyak plus minusnya juga. Nah, ya tidak semuanya juga itu bisa meningkatkan elektabilitas, tidak semuanya juga itu meningkatkan popularitas. Ada dua orang yang susah dinasehati di negeri ini. Iya, apa itu? Ya kan? Pertama itu orang jatuh cinta. Iya. Yang kedua pendukung kandidat pilkada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Guys, ada. Nah, Tambah enak kau punya Saraba. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber lagi. Iya. Dan beliau ini tidak asing lagi bagi Saraba karena sebelumnya pernah kesini. Waktu itu Saraba belum begini. Oh gitu. Belum ada AC-nya. Siapa Den? Waduh. Belum ada lampu ini. Sudah ada lampu. Masih sehat. Kameranya juga baru satu. Nanti habis beliau di podcast, tambah kamera satu. Tentang untuk kamu. Nah, kita akan bicara soal fenomena pilkada ini. Nah, di depan kita ini kan, ya kita anggap beliau lah pemerhati sosial. Dan juga beliau ini mantan ketua KNPI. Saya dengan Vini tidak asing lagi kan, karena pernah bersama-sama di KNPI itu. Siapa dia, Vini? Kak Mamat juga punya peran penting di antara pertemuan kita kan. Oh iya betul. Iya. Gara-gara KNPI. KNPI kita ketemu di KNPI. Maksudnya? Waktu KNPI pertama, ketemu Vini pertama di KNPI. Acara itu Kak. Ada menteri. Menteri datang. KNPI. Imam Nahrawi. Betul. Di situ saya pertama ketemu Vini. Masih bawah matahari guys ya. Di situ Arif masih jelek sekali. Saya tidak perhatikan kau juga kan masalahnya. Nah, Vini kau perkenalkan dulu Vini. Nah, ada seorang senior yang manisnya tanpa O. Oh, manis. Iya. Ada tai lalatnya yang mirip Rano Karno. Siapa dia, Vini? Kakanda Muhammad Nurul Haq. Oh iya. Saya kira ada O-nya. Apa? Biasa Angrab dipanggil Kak Muhammad Nento. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah Vin, baik-baik, sehat. Ya, seperti yang kau lihat. Dulu belum pakai kacamata Vini. Oh belum ya? Coba bisa saya buka juga boleh. Arif juga dulu belum kacamata. Iya lagi. Aduh iya lagi. Itu tandanya kita sudah dicabut nikmat sebagian gitu kan. Iya. Kalau dulu nikmatnya kita masih ada mata tidak pakai kaca, sekarang harus pakai kaca. Tidak apa-apa Kak, tapi kan kakak tetap manis. Ya. Kalau itu dari mana aja lu? Nah, sekarang sibuk urus apa Kak? Iya betul. Sekarang ini lagi sibuk ya orang bilang menata hidup lah, karena kan fasenya sekarang kita ini usia sudah Jadi sebutkan. Ya, tidak kita sebut usia ini. Ya, sekarang lagi aktivitas di Jakarta, meskipun bolak-balik juga sih. Masih sering ke Palu. Oh. Tapi lebih banyak di sana. Jakarta kebanyakan kan? Ya, karena kebetulan adalah dipercayakan orang masih jadi karyawan juga kita, Vin. Karyawan. Macam kita tidak percaya nih. Serius ini masih jadi karyawan, masih ya mengabdi sama orang juga. Seperti itu. Itu kesibukan. Oke. Tapi kakak waktu itu kan habis periodisasi KNPI itu, kakak apa kesibukan? Sebelum Langsung ke Jakarta atau sebelum habis. Sebelum habis Iya, saya kan selesai itu kan 2018. Iya. Saya di Jakarta itu 2017. Oh. 2017 awal. Nah, itu saya sudah di sana. Sudah Sudah mempersiapkan memang guys. Siapkan memang. Karena memang prediksi saya bahwa setelah jadi pengurus DPD KNP ini saya harus sedikit lebih meningkat, ya minimal saya jadi pengurus DPP KNP. Ya alhamdulillah itu terwujud di 2018. Oh, jadi pengurus DPP. Setelah dimisioner sini jadi jadi pengurus DPP. Oh. Tapi kakak belum pindah KTP Jakarta Belum. Oh berarti masih bisa pilih wali kota ya? Masih bisa. Sigi boleh, gubernur juga boleh. Sama kita nggak berani. Terus pilih wali kota. Bupati saja. Apa ini?
kita bicara ini Kak, karena lagi tren kan fenomena pilkada ini. Nah, Kak Mamat ini kan dulu sudah sempat menjadi ketua KMPI, terus OKP lainnya. Nah, tentu Kak Mamat dulu juga akrab dengan pilkada. Nah, terus bagaimana Kakak melihat fenomena pilkada ini? Apakah dulu kampanyenya sama dengan yang sekarang atau berbeda? Ya, baik. Saya mencermati beberapa fenomena terakhir ya. Iya. Saya melihat memang ada semacam anomali mungkin anomali juga, tapi tidak juga terlalu besar anomali itu atau signifikan juga soal pola kampanye. Pola kampanye. Iya. Oke. Pola kampanye orang kalau dulu kan, coba Vini lihat, bandingkan baliho zaman dulu dengan sekarang. Ya. Kalau dulu itu gila-gilaan baliho, sana sini. Tapi sekarang saya melihat malah tidak sebesar kemarin-kemarin. Kurang. Coba lihat. Banyak kan di billboard saja, tidak sampai kalau dulu semua perempatan. Pasang kayu, ini perempatan nggak ada, mungkin perempatan nggak ada yang kosong kalau dulu ya. Tapi saat ini mungkin orang juga sudah malas karena memang APK itu alat peraga kampanye itu pengaruhnya terhadap elektabilitas calon juga kecil sih sebenarnya. Oh, kecil kah? Ya kecil kalau elektabilitas. Oke. Paling itu 0, sekian. Tapi kan untuk meningkatkan popularitas. Tapi kalau popularitas memang kita butuh itu. Oke. Nah mungkin juga pengaruh gencarnya media sosial. Media sosial. Makanya pola kampanye orang berubah dari kampanye pasang-pasang baliho itu larinya ke kampanye di media sosial. Mungkin perubahannya di situ sih saya lihat yang paling signifikan kelihatan. Nah, coba lihat sekarang hampir semua kandidat itu punya konten-konten media sosial yang ya coba lihat, ya kan? Tidak ada semua goyangan, ya kan? Ini saya lihat juga memang mulai dari Pilpres 2019 kayaknya. Ini sudah mulai bergeser pola kampanye itu. Makanya ya orang coba pasang tagline segala macam. Udah lagi tidak lagi tagline yang panjang-panjang. Sekarang coba lihat. Berani dulu bersama masyarakat ini terlalu formal. Sekarang tidak ada lagi formal. Dulu, sekarang kan Sangganipa segala macam, berani Brahma. Coba yang begitu saja tapi punya makna yang masyarakat itu bisa menangkap. Oh ternyata ini ada malah saya ikut kemana? Jadi apa ikut kultur hancur? Iya. Jadi saya lihat di situ pergeserannya, fenomenanya itu perbedaannya itu pola kampanye itu ya. Tapi itu bagus atau tidak Kak? Maksudnya kan sorry nih kalau kan masih banyak juga, boleh kita tutup mata. Masih banyak juga kita punya saudara-saudara yang gaptek, tidak mengikuti tren di media sosial. Bahkan teman-temanku yang di sini saja ada yang belum download TikTok. Oh gitu. Iya, berarti masih kurang kepeduliannya. Kalau tidak ada APK seperti itu kan menurut saya justru berbahaya. Gimana? Iya. Kalau berbahaya sih tidak. Cuma kemungkinan kita tidak mendapatkan pemilih yang maksimal misalnya. Maksimal dari kemungkinan itu. Tetapi kan saat ini kalau kita mau presentasikan orang yang memegang handphone dengan tidak, yang gaptek dengan tidak, saya kira presentasinya sekarang lebih banyak orang yang pegang handphone. Setuju. Makanya sekarang itu pola kampanye itu berubah. Nah, saya kira tinggal orang-orang yang mungkin sebanyak coba lihat tukang ojek sekarang harus pakai handphone. Ojek online. Apa coba? Orang bengkel sekarang pakai ini semua. Ya kan coba pakai handphone semua. Coba perhatikan aja di mana-mana orang tidak mungkin lagi. Paling gaptek dari 1 banding 10.
Tapi kan orang hanya menikmati tagline-nya calon, Ya, betul. tidak menikmati visi misinya. Ya. Hari ini juga kalau kita lihat di media sosial hanya joget-jogetan, visi misi Joget-jogetan, tidak kelihatan. Agak susah itu Kak. Makanya itu saya bilang ada pergeseran. Oke. Nah, pergeseran itu plus minus juga. Oh. Ya, tidak mesti semuanya yang konotasinya baik ya kalau pergeseran Ya. itu. Pasti juga ada juga yang negatifnya. Yang negatifnya seperti itu. Orang-orang mungkin ya tatap muka dengan Ya. kandidatnya mungkin bisa dihitung sama. Ya kan? Kalau dulu kan orang kalau kau tidak tatap muka kau selesai. Iya. Iya kan? Nah, sekarang harus turun. Dulu iya. Orang yang tidak mau datang tatap muka terus. Orang tidak akan pilih. Iya. Tapi sekarang orang akan memilih hanya dengan bermodalkan konten media sosial. Iya. Bisa saja orang memilih itu. Baru kan sorry nih kalau Sarako kan berapa kali kan sorry biasa ada misal calon gubernur kampanyenya visi misinya soal ini. Terus orang mau bertanya, tunggu dulu ini apakah bisa masuk di APBD disesuaikan dengan Betul. uang APBD? Nah itu kan tidak terjawab. Tidak terjawab. Betul. Karena yang kita dengar di TikTok itu biasanya hanya diskusi satu arah kan kita cuma bilang kita mau pendidikan gratis, kita Ya, mau betul. asuransi pertanian, tapi kita mau bantu tidak bisa. Tidak bisa. Nah itu gimana? Karena tidak ada diskusi dua arahnya Kak, susah sudah. Ya, saya sepakat itu. Makanya sekarang juga saya lihat teman-teman para kandidat ini itu juga memasukkan juga program mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Tatap muka itu. Tatap muka itu tetap harus ada. Tidak boleh tidak. Tetapi hanya untuk keinginannya Arif tadi itu. Untuk bisa lebih bisa ada dialogis gitu loh. Kan hari ini kalau kita lihat Kalau kan tidak kemarin sorry nih Kak. Konser kan kebanyakan tidak diskusi dua arah. Tidak diskusi dua arah. Sambutan di atas panggung. Nah, itu maksud saya bahwa pergeseran itu banyak plus minusnya juga. Nah, ya tidak semuanya juga itu bisa meningkatkan elektabilitas, tidak semuanya juga itu meningkatkan popularitas. Ada dua orang yang susah dinasehati di negeri ini. Iya, apa itu? Ya kan? Pertama itu orang jatuh cinta. Yang kedua pendukung kandidat pilkada. Kau mau cerita apa di situ? Kalau dia sudah tentukan dukungannya, susah kita mau nasihati. Ya kan? Kau mau buat pola apa seperti itu? Kalau kena pemilih yang fanatis, tidak bisa. Kau mau bikin apa? Apalagi tuh yang tim-tim. Coba lihat sekarang. Kandidatnya itu, ya kan? Kandidatnya ketemu, senyum, say hello. Dorang ini yang di bawah ini yang baku sapu terus, sudah pernah ya kan baku bully apa segala macam. Padahal ya kan, semua ini sebenarnya sudah menentukan pilihan orang-orang ini. Betul. Tinggal Swing voter kali ya. iya, swing voter itu paling berapa persen? Iya kan? Orang ini sebenarnya sudah ada pilihan-pilihan. Tinggal untuk memantapkan saja. Nah, terus yang kedua konsistensi dari kandidat itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, berapa persen orang yang beralih pilihan? Tidak banyak sih Kak. Nah, itu. Iya sih. Berapa persen? Iya. Coba pikir. Kadang beralih pilihan juga karena kecewa. Karena kecewa saja. Karena something wrong. Ada sesuatu yang mereka ingin, mungkin harapan kenyataan tidak sesuai harapan. Itu saja sebenarnya. Yang mereka ingin itu pun harapan yang sesaat, bukan harapan untuk jangka panjang. Iya, karena kepentingannya saja. Nah, ya kan? Ada yang susah ditemui juga. Susah ditemui atau apa? Itu yang banyak. Itu yang banyak terjadi. Banyak sekali terjadi itu. Kalau seperti itu, karena saya juga pengalaman di tim sukses. Iya. Saya belajar jadi tim sukses itu dari tahun 2010 ya. Harus belajar ini. 2009 2010. Saya pernah jadi ketua tim suksesnya Bupati Donggala, calon Bupati Donggala. Dulu almarhum Pak Safrun sama Pak Arus Abdul Karim. Iya. Ya kan? Dengan tagline Safrun Arus. Ya, kondisi yang seperti Vini sampaikan tadi itu kita dapatkan. Ya kan? Termasuk saya juga dulu kan kita juga ya karena kita juga masih usia juga masih muda masih
ya emosi belum Masih stabil, panas. ya kan. Pokoknya zaman Rica belum pedis lah. Ya. Ya zaman itu kita juga masih namangu gitu kan. Kalau sudah dekat sama kandidat itu sudah perasaan itu seperti apa itu kan. Akhirnya orang sudah kita tidak pakai. Star syndrome, ya, saya seperti itulah. Berarti memang itu manusiawi. Kan? Manusiawi, Kalau sangat ada tim manusiawi. yang kayak begitu. Manusiawi sekali. Ya kan? Nah, Tapi boleh dimaklumi tuh. cuma jangan dimaklumi. Itu harus ada yang tegur. Nah, makanya kita butuh ketua tim sukses itu harus orang yang betul-betul dewasa dalam berpolitik. Ya kan? Karena yang menasihati para anggota-anggota tim ini yang kadang kebablasan, kadang berpikir ya seperti itu. Berarti yang susah sekarang ini Kak, karena paslonnya juga tidak dewasa juga. Lah. Kalau sudah sampai bawah ya. kalau paslonnya sudah tidak dewasa, siapa yang mau dewasa di situ? Seolah-olah sudah satu hati dengan kamu. Siapa sih yang mau dipilih? Kan? Ya, sudah. Betul saja Kak. Ini kita DPC gitu. Iya. Iya kan ya. Sekarang juga yang sudah tidak ada itu honor-honor yang mau pasang baliho Kak. Sudah tidak ada itu. Lebih ke honor influencer Kak. Itu juga pergeseran sekarang. Ini pergeseran juga. Tapi kasihan loh gitu orang yang. Iya. Karena saya lebih jago bapak sang baliho daripada Baju titik. baju. Saya lebih jago. Iya, sama juga. Ya sudah, memang itu sudah tuntutan zaman, Rif. Jadi tidak bisa lagi kita mau apa ya? Kita mau lawan perkembangan zaman itu kita susah. Kita akan ketinggalan di situ. Tinggal kita bagaimana mensiasati itu. Kita menyesuaikan dengan perkembangan itu. Tidak berarti kita harus ikut, tidak, ya kan? Ada hal tidak berarti. Tidak usah. Saya tersinggung. Kau mau ikut saya terserah, Rif. Kau mau ikut siapa terserah, ya kan? Kita ketua bilang agak berat itu lah. Ya, makanya tadi sebelum saya ke sini, saya bilang, saya ini kan juga anggota partai politik. Ya. Cuma saya akan berupaya seobjektif mungkin karena apa? Semua kandidat-kandidat kita ini kita tahu semua. Ya. Kita sudah tahu semua track recordnya apanya segala macam. Kalau seperti saya yang sudah bergaul berkecimpung di dunia politik yang cukup lama dari Arif gitu kan. Wih, jelas. Saya begitu. Ya sudah tahu, apalagi yang bertarung sekarang coba lihat. Orang baku tahu semua kok. Yang mana nih Kak? Gubernur apa wali kota atau Mau wali kota, mau gubernur sama semua. Coba. Iya. Setuju. Kayak kandidat wali kota, kita belak-belakan. Belak-belakan. Ya kan? Hadianto Rashid. Iya Kak Hadi. Dari tahun berapa beliau maju? 2009. Ya, coba. Iya 2009. Sudah kita tahu. Dengan Om Helmi lah. Om Helmi terus sudah kita tahu semua siapa Hidayat. Coba. Oh itu sudah 2009. Sudah 2009 juga kita sudah jadi bukan orang baru gitu kan. Tidak ada hal yang sangat luar biasa untuk kita membentur-benturkan pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang yang saya kira yang apalah istilahnya ekstrim. Kalau ekstrim sama mengatakan kita mau benturkan pikiran kita, tidak boleh lah. Ya. Yang kita perlu lakukan adalah kritik. Oke. Ya. Itu harus ada, Rif. Kritik. Ya, tidak boleh tidak ada. Kenapa kau bilang harus ada harus ada Vin. Saya baru kali cuma sebut 2 orang lagi itu Ustadz Rizal yang kita sebut. Wartabune bukan politisi baru. Iya kan? Anggota DPRD. Dia anggota DPRD Kota Palu. Orang yang kita kenal semua kok. Apa kita pilih Ustadz Rizal aja? Jadi ya sudahlah, ya kan, tidak usah lagi kita mau bikin apa yang bikin orang harus berkonflik, harus tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah, yang saya sampaikan tadi itu kritik. Dan menjadi seorang pemimpin, calon pemimpin, itu jangan alergi dikritik. Iya. Saya cuma pesan itu aja kepada, jangan alergi dikritik. Karena apa? Kritik itu bisa lebih mendewasakan kita menghadapi masalah, menghadapi apa. Karena begini, bagi saya menjadi seorang pemimpin itu bukan alat pemuas. Iya. Tidak mungkin memuaskan semua orang. Setuju. Pasti ada yang tidak puas. Pasti ada yang tidak puas. Apapun kebijakan yang kita keluarkan pasti ada pro kontra. Nah, itu sudah hukum alam. Nah, hukum alam gitu jangan kita lawan. Makanya juga kalau ada pemimpin yang mengeluarkan kebijakannya terus
ada yang mengkritisi kebijakan itu, terus dia marah misalnya, terus Tidak dia marah sih, Kak. Di blok paling. di blok. Lah itu yang tidak boleh, ya kan? Itu yang tidak boleh. Makanya kalau ada pemimpin seperti itu ya janganlah kita pilih pemimpin seperti Iya. itu. Jangan dikritik sedikit dipanggil orang. Panggil orang. Kan yang dikritik kan fungsinya, bukan orangnya. Secara pribadi bukan apa ya? Secara pribadi kita tidak ada masalah. Tetapi kebijakan yang kau keluarkan itu belum tentu tidak ada masalah. Iya. Pasti akan ada masalah. Pasti ada pro dan kontra. Orang kontra. Bagian cinta saya. Tapi fenomena di Facebook orang baku bantah, baku maki dan lain-lain. Iya. Di forum aspirasi Kota Palu. Oh gitu. Sampai mau cari orang. Ya. Ini saya sebut saya Adrian Wijaya itu. Dari mana? Oh, wali kota. Iya. Berarti kita pemilih kita, tipikal pemilih kita atau pendukung kita itu yang juga belum siap menerima kondisi demokratis gitu loh. Oh, oke. Tapi itu hal yang lumrah. Di sebuah negara yang saya katakan bukan baru belajar ya, baru masuk tahapan fase demokrasi ini, yang seperti itu biasa. Tapi kalau orang yang sudah seperti di Amerika, di mana orang sudah biasa itu, yang seperti itu sudah bukan lagi hal yang orang kampanye sekarang udah biasa. Nah, tapi kalau kita ini memang karena kita baru berapa tahun lah kita belum terbiasa dengan hal-hal yang iya, cuma masalahnya Kak, dorang ini baku bantah, padahal dorang baku teman, baku bawa di warkop. Yang kasihan kita orang yang tidak tahu apa-apa, itu juga dalam perdebatan. Begitu kita di warkop, ya Allah, sama-sama dong. Kita yang sudah susah, iya, itu pikir. gimana? Ya, itulah saya bilang karena tadi. kalau kita pemilih fanatik juga biasanya kan, Iya. baku banting, masuk juga nah. Begitu, baku bawa dorang Thailand. Nah, itulah saya bilang tadi itu pergeseran itu termasuk pergeseran dari fenomena pilkada itu seperti itu. Jadi orang bisa gontok-gontokan sekarang, tiba-tiba di sana, ya. Makanya ya, istilahnya jangan kasih masuk di hati, ya kan? Kalau urusan politik dan jangan baper gitu kan. Di politik itu tidak boleh baper. Kapan kita baper ya sudah kau selesai lah di situ kan. Coba itu ente. Kau perhatikan lah, maksudnya gini, kita banyak belajar dengan di nasional. Di nasional itu orang sudah mulai meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, ya kan? Nah, sekarang sudah mulai lah. Ya coba lihat orang di kemarin pendukung pilpres segala macam, ya kan, baku maki apa segala macam, tiba-tiba jalan lagi sama-sama apa ya, sudah biasa. Karena namanya politik itu adalah siapa yang menunggangi siapa yang mempengaruhi siapa. Itulah sebenarnya intinya politik. Jadi hari ini saya bisa pengaruhi kau, berarti saya menang. Saya memenangkan pertarungan politik itu. Tidak boleh baper. Ya kan? Pikiran saya, ya kan? Misalnya saya punya pikiran, terus itu Arif pakai misalnya. Saya sampaikan ke Arif, terus Arif yang pemenang misalnya. Misalnya ya, saya bertarung sama Arif di pilkada. Sigi lah kita. Iya, Sigi. Di Sigi lah. Iya. Terus kita sebut yang lain. Tapi yang dipakai Arif itu pikiran saya. Iya. Sebenarnya saya yang menang, bukan Arif. Iya, betul. Mestinya begitu. Iya. Karena dia menggunakan pikiran saya. Karena sebenarnya yang dituju bukan kemenangannya, bukan kemenangan. Apa yang kita bawa. Saya setuju. Yang kita mau sampaikan, pesan yang kita mau sampaikan, terus pesan kita itu digunakan oleh orang lain, dan itu bisa mempengaruhi orang lain lagi. Berarti pengaruh kita besar loh. Nah itu sebenarnya intinya politik itu, bukan sekedar memenangkan sesuatu, bukan sekedar memenangkan kontestasi, tidak seperti itu. Cuma saya bingung Kak, biasanya sekarang agak susah dibedakan mana kritik yang betul-betul kritik, mana kritik yang lahir dari rasa benci. Ya, makanya tadi saya bilang, Rip, saya sebelum kemari saya sudah menetralkan diri saya. Iya kan? Jangan sampai saya terpengaruh dengan posisi saya sebagai salah satu anggota partai politik. Iya kan? Saya di PDI Perjuangan. Karena saya tadi ini akan menghadiri podcast yang bicaranya umum. Saya tidak akan menempatkan itu. Saya sterilkan dulu diri saya supaya saya objektif menyampaikan sesuatu gitu loh. Meskipun memang kita ini tidak bisa terlepas dari itu. Tapi seobjektif mungkin, sebisa mungkin kita harus objektif. Nah begitu juga kita di media sosial. Ya kan, ketika kita memposisikan diri sebagai anggota partai politik, kita mati-matian dong. Kita memenang. Cuma
Kalau ada juga kebijakan-kebijakan yang sekiranya memang itu bermanfaat, kenapa apa salahnya kita puji gitu loh? Iya, betul. Ya kan? Apa salahnya kita dukung? Betul. Setuju. Ya kan? Nah, cuma kan itulah kita punya voters ini ya itu saya bilang tadi, masih banyak yang belum dewasa. Ketika kita memuji sebuah kebijakan yang dilahirkan oleh pemimpin itu yang berbeda dengan kita dianggap mendukung dia, padahal tidak. Iya kan, kita mendukung. Ya itulah saya bilang tadi. Iya, masih sulit membedakan. Masih sulit membedakan itu, dan itu memang butuh proses. Butuh proses untuk mendewasakan diri seperti itu. Nah, makanya kalau orang-orang kita ini banyak belajar dari daerah-daerah yang demokrasinya sudah cukup lumayan, ya saya kira itu akan bergeser dengan sini. Tapi pelan-pelan, Rif. Pelan-pelan ya. Ini pasti jangan terlalu dipaksa. Dan memang sudah seperti itu. Kondisinya sekarang kita fasenya memang di situ, pada posisi. Ya. Nah Kak, kalau Kakak lihat fenomena pencitraan di media sosial, nah, kira-kira itu efektif nggak untuk mengambil hati masyarakat? Ya kalau untuk sekarang efektifin. Efektif. Ya. Efektif kan? Kalau untuk sekarang efektif. Cuma kan bisa jadi kita salah pilih, Kak. Iya Kak, soalnya kan kadang yang ditampilkan juga gimmick Kak. Iya. Yang Kan pencitraan. ya, pertanyaan Vini tadi itu soal pencitraan. Kalau Nah, bisa itulah efektifnya efektif. Iya. Perkara yang dicitrakan itu adalah sebuah kebenaran atau tidak, itu kita nggak bicara itu. Oh iya betul. Tapi kita bicara efektivitasnya. Iya, setuju. Efektif nggak kalau kita di media sosial? Ya efektif. Iya, setuju. Tapi bagaimana kalau kebijakan itu misalnya tidak masuk akal? Disitulah kedewasaan kita memilih. Iya. Ya kan, dituntut kedewasaan pemilih itu menyaring semua yang ditampilkan oleh orang di media sosial, ditampilkan oleh kandidat atau tim sukses di media sosial. Nah, memang tidak semudah yang kita bayangkan, Vin. Karena itu merubah mindset orang, pikiran orang yang kita rubah. Orang Jadi sudah yakin sekali bahwa itu mau dia apa? Mau dia apa kalau anak-anak suka? Kan kita mau apakan gitu kan? Apalagi kalau kolom komentar Dia semua juga buzzer semua. Kan dulu saya masih ingat ya, tahun berapa ya? Zaman-zaman orang sewa buzzer itu. Dia ngebus di media sosial itu dengan beberapa ribuan akun dia. Itu sampai kan sekarang sampai sekarang masih ada tuh. Masih ada. Dulu kan seperti itu polanya, tapi kan ya itu nggak ada efektifnya juga kalau hanya sekedar untuk menang. Iya. Bisa jadi. Betul. Kalau sekedar untuk menang. Tapi kalau kalau kita ingin mencari kita menang dengan kondisi yang ideal, misalnya pikiran ideal, itu susah. Oh susah ya? Ya itu susah. Karena apa? Ya itu tadi pencitraan itu, ya kan? Itu perlu sekarang, Vin. Bagaimana? Untuk memenangkan sesuatu. Bagaimana solusinya sudah itu, Kak? Harusnya kan harus ada media perlawanan yang menjelaskan tentang tundul yang dia tampilkan tidak sepenuhnya betul. Nah, cuma takutnya dinilai kita pembenci lah. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Kitalah sebagai penikmat dari media sosial itu yang pintar memilah. Makanya jangan jari lebih cepat dari otak. Ya kan? Sekarang kita kan jari lebih cepat dari otak. Jangan seperti itu. Nah, kalau itu yang sebenarnya harus kita pendidikan pemilih sebenarnya. Nah, pendidikan pemilih lewat. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu juga sih sebenarnya. Seperti KPU, dia juga tidak semata-mata pure untuk mengeluarkan regulasi, tetapi pendidikan pemilih itu yang penting. Harus ada pendidikan pemilih supaya pemilih-pemilih ini tidak pure membaca di media sosial langsung diterima secara mentah-mentah. Harus ada check and balance misalnya. Ya kan? Ada perimbangan. Jadi kalau dia melihat berita di sini, disarankan harus melihat lagi berita yang lain. Ada pembanding gitu loh. Ya kan? Jadi misalnya dia hari ini lihat beritanya 01, coba dia lihat lagi berita yang 02. Nah, baru dia cari kondisi objektifnya seperti apa. Nah, itulah namanya itu bijak bermedia sosial. Nah, seperti itu. Karena sekarang
kapan kita tidak bijak ya kita hanyut dengan yang tadi Vini bilang itu pencitraan itu. Pencitraan di media sosial. Saya ini ada juga kritik di KPU nih, sorry juga Kak. Soalnya kan contoh misalnya KPU juga menyelenggarakan podcast. Saya minum dulu sedikit. Silakan. KPU juga menyelenggarakan podcast. KPU Sultan ini langsung saja undang juga calon gubernurnya. Padahal sebenarnya supaya memperluas pendidikan politik itu harusnya jangan di KPU, undang beberapa teman-teman podcaster. Nah di podcast di situ kerjasama dengan KPU harusnya begitu. Ya betul. Saya sepakat itu Rif. Kalau hari ini kalau kita lihat, KPU suara juga podcast nih, di saya ini lagi. Ya Allah. Kemana enggak? Ya maaf ini kritikan ini. Ya, itu memang harus kita kritisi. Yang seperti itu bagian daripada proses pendewasaan demokrasi. Artinya kita juga dewasa juga melihat kondisi masyarakat ini seperti ini, bahwa kita ini lagi ada tumbuh di kalangan masyarakat itu ya usaha-usaha seperti ini, gitu kan, harus berpikir juga begitu, harus bijak juga, banyak muda yang bisa podcast calon gubernur dan itu memberikan kesempatan orang juga untuk bisa mencerdaskan penontonnya. Tapi hari ini kalau saya lihat, KPU juga. Apakah memang harus mungkin minta maafin mungkin karena kita dianggap berafiliasi apa bagaimana Kak? Jadi mungkin tidak menjadi pilihan KPU. Bisa jadi ada anggapan seperti itu. Cuma kan tidak boleh kita judge ya, tetapi harus kita tahu dulu, minimal ya kita dialog dulu dengan mereka gitu. Baru kita sampaikan itu bahwa kita ini kaum profesional. Ya kan? Kita profesional, tapi kita profesional terus kita sudah tidak punya pilihan politik, kan tidak boleh. Ya kan? Setuju. Yang tidak punya pilihan politik itu tentara. Iya betul. ASN aja ada kok pilihan politiknya. Makanya ASN sekarang tidak dilarang untuk mengikuti kampanye. Oh, tidak dilarang? Tidak. Dia silakan nonton, tapi jangan jadi tim sukses. Jangan dia juga berkampanye di situ. Kalau sekedar peserta dia mendengarkan visi misi boleh. Tapi anggota DPR kata tidak boleh juga kan? Wah, siapa bilang dia di luar nih. Dia lepas pinnya kok. Ini lepas pinnya mau berjoget dia. Karena dia takut tapi awe. Tidak, dia izin saja ke atasannya. Dia izin saja kepada pimpinannya. Terus kalau dia mau jadi mau kampanye dia harus cuti. Itu cuti. Gitu. Cuti saja. Tidak perlu dia mundur. Ngapain? Anggota DPR kan punya pilihan politik. Nah, dia anggota partai politik. Bagaimana caranya? Harus dia kader partai politik kan tidak mungkin. Tadi saya juga sudah telepon ketua Bawaslu tadi saya tanya. Makanya sudah berani ngomong. Fenomena pilkada juga Kak. Biasa sering anak-anak muda jadikan tiba-tiba ada komunitas, bikin kegiatan, bikin program ya. Jadi ajang masukkan proposal. Jadi kesannya kayak siapa yang ACC proposal itu yang dipilih. Ya. Jadi terlalu murah harga suara. Padahal kan biasa anak muda itu dituntut harus kritis atau gitu. Itu namanya kondisi yang pragmatis. Pemilih pragmatis. Jadi jelaskan dulu dia pemilih pragmatis kan? Ya supaya dia Jadi gini, pragmatis itu lebih berpikir keuntungan. Ya kan, keuntungan secara, kalau orang sekarang itu lebih identikan dengan keuntungan secara finansial. Nah, bukan keuntungan secara ideologi atau keuntungan secara tidak. Tapi keuntungan secara finansial. Kalau mau bilang keuntungan ya pastilah orang punya pilihan-pilihan, pasti ada untung dan ruginya dia pikirkan di situ. Tetapi bukan untung dan rugi dari sisi finansial, tapi untung dan rugi dari sisi ideologinya misalnya, atau pikiran itu saya pilih dia, untung karena partai politik ada di situ, ya kan. Saya kalau dia nanti jadi pasti efeknya ke partai politik kita dapat ini ya seperti itulah. Ya, saya kira itu wajar kalau seperti itu. Tapi kalau dia berpikiran ya saya dukung dia ini, kalau dia kasih saya dukung. Karena momentum. Nah, itu sebenarnya yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Itu bisa berbahaya
bagi kesehatan demokrasi, bukan kesehatan kita. Akhirnya ya karena tidak bisa diobati dokter tidak Zaki. tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sakit demokrasi itu dokter Zaki sudah mati. Hatta dokter Muhlis tidak bisa. Ya kan? Hatta ya. Iya, tidak bisa. Karena itu memang ya itu bagian dampak negatif dari pemilihan langsung. Itu sudah kita kaji. Itu salah satu dampak negatifnya. Tetapi ya kita tidak bisa hindari itu. Memang itu harus terjadi. Yeah. Cuma mungkin kita harus minimalisir dengan pola-pola sosialisasi atau kampanye yang lebih berorientasi pada ya pikiran-pikiran, ide, gagasan ya seperti itu. Nah, cuma memang ya itu sudahlah, kita tidak bisa dari dulu ada seperti itu. Dari dulu zaman masih zaman Bala juga sudah ada seperti itu. Iya kan? Pokoknya sejak dimulainya pemilihan langsung itu sudah ada. Sudah ada seperti itu. Sejak dimulai pemilihan langsung cuma itu, memang Kartini sudah menerima pembuatan proposal. Iya, sudah menerima itu sudah. Bahkan sekarang SMA pun Kak. Kalau dulu SMA tidak boleh tuh Kak. Tidak boleh berkampanye anak Tapi sekolah. ada yang kemarin tidak boleh dia. Hey. Kalau bawa proposal itu parah juga itu kan. proposal kegiatan. Ya kalau dia ya susah juga ya, gimana fenomenanya seperti itu. Jadi kita mau hilangkan susah juga karena memang orang butuh. Persoalannya yang Vini bilang tadi itu dari SMA sudah belajar begitu. Bagaimana kita bisa berharap kepada masa depan dorang akan memilih secara ideologi? Betul. Nanti pilkada lagi, dorang pikir lagi, bikin lagi kita komunis, ada calon kaya itu. Itu bagaimana Kak? Kalau begitu terus? Jawabannya itu pendidikan politik tadi itu. Iya. Ya kan? Jadi siapa yang bertanggung pendidikan jawab? Pemilih. Semua kita, partai politik juga harus bertanggung jawab dengan itu. Setuju. Ya kan? KPU juga harus bertanggung jawab dengan itu, Bawaslu juga harus bertanggung jawab dengan itu. Ya kan? Itu kan kalau dia misalnya cuma kalau kita mau kategorikan money politik juga bisa sebenarnya kalau kita mau bawa ke ranah sana. Iya, memang. Iya kan? Kalau kita mau bawa ke ranah sana sebenarnya bisa kalau kita hubung-hubungkan. Iya, setuju. Ya kan? Karena dia memilih karena dijanjikan sesuatu. Setuju. Meskipun itu permintaan dari yang memilih itu. Iya. Ya kan? Makanya bisa jadi ini. Apa? Jadi Syarat tanggung jawab atas pendidikan pemilih tadi. Iya. Tapi yang paling penting itu tadi, ya kan kader partai. Pendidikan politik kan harus di partai politik. Nah, saya lihat hari ini ya, mohon maaf ini Kak, kritikus sedikit untuk beberapa partai tidak mengutamakan pendidikan politik, yang penting menang. Ya. Itu persoalannya Kak. Itu persoalannya. Nah, sekarang memang orang mencari suara. Nah, susah memang kalau partai-partai yang tidak berbasis ideologi memang seperti itu. Contoh. Saya tidak usah sebutkan. Ya kan? Ya, saya tidak mau bilang partai saya berbasis ideologi, tidak. Ya, tapi ya kita lihat sendiri ya lahirnya partai itu dari mana kan kita sudah tahu. Nah, maka tinggal bagaimana kita mampu mengkomunikasikan itu dengan pimpinan-pimpinan partai politik bahwa ya karena sekarang ini, tapi bagusnya sekarang Rif, partai politik itu menggeliat bukan nanti pemilu. Oh, ya kan? saya kira begitu Kak. Tidak seperti itu sekarang karena orang sudah partai politik itu mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Saya tidak tahu kalau partai-partai yang baru-baru ya. Tapi kalau partai politik yang sudah matang, ya itu menggeliatnya itu tidak nanti sudah pemilu. Saya lihat sudah ya hampir 2 periode pemilu lah. Ya. Sudah mulai seperti itu. Kalau dulu kan orang nanti rame partai politik itu nanti mau jelang pileg. Pemilihan legislatif. Kalau tidak kosong terus kantor. Nah, seperti itu. Iya. Tapi kalau sekarang kan tidak. Aktivitas sekarang sudah banyak kayak kayak dulu AMPI ya kan, misalnya itu bergerak bagus ya kan. Dulu. Oh, sekarang berarti sekarang sudah tidak lagi. Kacau. Jadi ya seperti itu, kayak di Golkar kan ada AMPI ya kan, di mana ya itu bergerak anak-anak muda, di PDI ada BMI, ada BMI, ada apa. Nah, itu yang bikin sedikit dinamika di partai politik itu ada. Jadi dia ada regenerasi ada generasi baru yang
membuat partai politik itu hidup. Ada ruang diberikan. Ada ruang diberikan, anak muda di sayap partai. Iya, sayap BMI, partai. terus AMPI kayak gitu dah. Itu hidup. Iya. Kalau partai-partai lain jangankan organisasi kepemudaan. Kantornya saya tidak ada. Iya. Ada susah itu kan. Biar pengurus partainya tidak ada biasanya. Nah. Saya belum sampai ke sana kan. Iya. Yang dulu saya lihat seksi sekali itu memang KNPI. Ya. Salah. Jawabannya kakak saja. Iya. Habis itu Nah, kakak ini kan juga lama di Palu. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kakak juga lama di Jakarta. Kira-kira kakak melihat keadaan kota Palu yang sekarang ini bagaimana, Kak? Ya. Kan sekarang Palu sudah banyak perubahan. iya Iya. banyak lah pasti. Pasti. Kalau Tamannya banyak. Oh, jelas. Ada New Batulemo. Oh, Pasti. begitu. Ada lampu-lampu Jogja yang Iya. di tengah jalan. New Batulemo saya baru lihat tadi. Oh, baru tadi. Iya, Kan sudah ke taman-taman itu sudah. Saya baru lihat di tadi saya mau ke warung kopi Balkot itu tadi pagi saya ke situ saya lihat lumayan Bagus tuh kan? bagus. Bagus tuh. Kalau lihat dari atas, kalau dilihat dari jalan tidak kelihatan dia nanya, Kak. Iya. Dari atas memang dia. Harus di atas. Kalau dari depan begini biasa-biasa saja. Iya, biasa-biasa. kan? Pas dari atas. Cuma sedihnya, Kak. So tiada air mancur yang dipakai mandi-mandi. Dulu SD Iya. itu juga. Karena Palu so bersih. Iya. Oh, iya. Orang so mandi di rumah semua. Oke. Tidak mandi di situ Mandi di lagi. situ. Terus ada bis juga, Kak. Oh begitu. Iya. Nah, Bis Transpalu ya. terus lalu. Meskipun harganya masih kurang. Nah, oke. Betul di pinggir jalan. Oke. Untuk kata ada bis kalau kehidupan masih tragis. Oke. Saya ampun sudah saya ampun. Samping lah. Jadi saya kira gini, tidak ada sebuah kebijakan itu yang saya sampaikan tadi. Iya. Pro kontra pasti ada. Iya. Tapi kalau saya mau nilai secara pribadi untuk kota Palu ini, Yang mana dulu Kak? Apakah kebersihannya, Batulemonya atau bisnya? mana yang mau ditanya duluan? Apa? Dari taman dulu, Kak. Taman. Oke. Kalau taman saya kira bagus sudah ya artinya kita tidak malu lah lagi lihat taman ini. Iya. Ya kan? Sudah bagus lah itu seperti itu. Meskipun mungkin ya dari sisi perencanaan atau apa segala macam mungkin karena setahu saya belum lama taman itu diperbaiki. Iya betul. Setahu saya belum lama taman itu diperbaiki. Begitu saya datang lagi, saya lihat ditutup lagi. Kenapa lagi nih taman ini? Diperbaiki lagi. Saya bilang, Itu taman setiap ganti wali kota diperbaiki. saya bilang, jangan-jangan begitu. Iya, tapi ya sudahlah. Iya. Itu yang penting itu demi keindahan kota Palu. Saya pikir saya sepakat saja sih. Tapi Cuma bagus juga namanya. Iya, lebih bagus. modern. Cuma ya jangan sampai terjadi pemborosan anggaran. Itu saja sih yang sebenarnya yang kita harus hindari. Apa kan ada pajak? Ya luar biasa. Ya, kasihan kan masyarakat kalau dipajak terus. Ya. Tapi dibilang tadi. Tidak, maksudnya kan pajak kan bagian dari ini juga tuh. Pendapatan. Iya. Tapi memang- Kewajibannya kita sebagai warga negara juga bayar pajak. Bayar pajak. Cuma peruntukan pajak ini kan juga harus sepadan juga gitu Iya. kan dengan. Nah, tapi kalau saya sih banyak skala prioritas di Kota Palu ini yang harus Yang lebih prioritas? yang lebih prioritas yang Apa kita contohnya? benahi. Contohnya setiap tahun saya lihat ini termasuk korban juga anak saya juga. Oke. Setiap tahun orang mau masuk sekolah itu, Iya. ya kan? Pak Sudah 2 tahun ya kan? Iya. Masuk sekolah itu pasti ribut dengan urusan zonasi. Betul. Sepakat sih itu. Ya kan? Sudah 2 tahun ini. Ya kan? Ribut dengan urusan zonasi. Iya. Kenapa orang ribut dengan zonasi? Kira-kira menurut Arif Bapak? Ya karena mungkin orang mau sekolah di jauh-jauhkan anaknya karena fasilitasnya bagus. Sedangkan sekolah dekat rumahnya itu fasilitas. Berarti kondisi sekolah kita itu belum merata. Iya. Dari sisi kualitasnya, infrastrukturnya itu belum merata. Dijebak lagi saya ini. Makanya orang-orang itu merasa kenapa saya punya anak nih? Saya ini harusnya di SMP 1 ini tuh. Karena terlalu jomplang jaraknya. Terlalu jomplang kondisinya antara SMP 1 dengan SMP 5 misalnya. Jomplang sekali. Fasilitasnya kayaknya. Fasilitas, tenaga guru mungkin atau ekskulnya. apa, ekskulnya. Iya. Jadi kualitasnya itu berbeda. Iya. Nah, makanya orang masih keberatan. Coba kalau kualitasnya rata. Oh, iya. Iya. Nah,
Saya kira pilih dekat orang pilih dekat rumah. Betul. Ngapain dia cari sekolah jauh-jauh? biar tiada zonasi. Biar tidak zonasinya itu, biar tidak pakai zonasi. Kalau semua ini rata, ya kan? Nah, maksud saya itu lebih prioritas saya pikir. Oke. Ketimbang misalnya ya bukan tidak prioritas taman, tapi yang menikmati juga Iya. ya berapa orang. Tetapi ada yang lebih penting, yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat kita, yaitu pendidikan. Fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang harus kita perbaiki. Saya kira utamanya bis. Iya. Saya kaget lihat bis nih. Oh gagah pasti. Keren bis. ada Velodrome-nya. Keren. Luar biasa ini. Palu sudah ada bis. Besok lagi kita naik kan? Iya kan? Tapi begitu saya lihat di mana haltenya ini, saya cari haltenya kan. Ada kan di sini? Di mana? Jalan Gajah Gajah Mada. Mada, bersatu itu tuh. Itu saya kan di Tinggi Devin. Oh iya betul. Iya. Jadi kadang saya keluar, Iya. ada saya lihat bis itu, tapi berhentinya di mana berhentinya dia ini ya? Nah, pernah saya tes satu kali, saya coba lah naik. Oh kakak sudah naik? Sudah. Oh sudah naik. Saya sudah Nah, naik. juga. Karena saya termasuk orang pecinta moda transportasi umum. Oh iya. Kakak naik dari mana nih? Iya, saya naik dari apa ini Taman Makam Pahlawan, Basuki Rahmat. Oh, iya. Nah, Basuki Rahmat itu dia jalan ke arah sana, saya ikuti. Naik, saya di dalam bis itu saya hitung ada 5, 6, ya kan? Penumpang. Iya, saya pikir itu bayar, ternyata masih gratis ya. Masih Masih gratis. Masih gratis. Makanya saya kaget. Apa ya? Desember Desember. kalau nggak salah. Saya tidak tahu pola pembayarannya seperti apa, mungkin ini. Nah, mestinya begini. Kalau dari sisi semangatnya, Rif, Iya. ya semangatnya terus, nah mungkin niatnya itu bagus sekali. Cuma masalahnya adalah apakah itu sudah perlu, Oh. ya kan? Apa sudah harus adakah? Ya kan bis di Kota Palu ini sudah harus adakah? Ya apa ya? Kalau untuk Insta Story sih iya harus. Kalau sudah harus adakah bis itu? Karena gini nih, bis ini niatnya dulu untuk apa fungsinya? Iya. Ya kan? Kalau seperti Jakarta misalnya, Iya macet. dia karena kemacetan sehingga orang mau dialihkan pemikirannya dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Nah, tetapi sebelum dilakukan itu ada kajian dulu, Kajian ya kan? Kajiannya dulu betul-betul dipermantap. Kemudian yang kedua infrastrukturnya disiapkan. Disiapkan jalurnya maksudnya. Ya, jalur termasuk ya sudahlah kalau jalur. Kalau kita punya jalur ini kita mau jalan yang begitu kecil ini kalau kita mau bikin lagi jalur sendiri sudah seperti apa ini Iya, jadinya? ada tagusur case-nya orang. Maksud saya infrastruktur dasar saja. Kalau bis moda transportasi umum minimal ada halte. Oke, nanti. Iya kan? Nah, halte kalau udah pernah naik busway kan? Jakarta belum? Belum ke Jakarta. Oh, belum ke Jakarta. Nanti ke Jakarta naik busway. Orang jangan enggak apa so ada juga yang jadi diturun ke Jakarta. Waktu maksudnya ya kita bukan mau mencontoh sana tidak. Oh, iya. Mungkin makanya saya bilang saya belum tahu niat busway ini untuk apa. Iya. Ya kan? Niatnya untuk apa? Untuk mengurangi kemacetan kah? Oke. Atau untuk solusi orang tidak punya kendaraan kah? Oke. Atau apa? Ini yang belum kita ngerti. Sorry, kalau Jakarta apa Kak? Kalau Jakarta pasti untuk kemacetan, mengurangi kemacetan. Oke. Bukan solusi untuk orang tidak punya kendaraan. Karena di Jakarta itu busway itu bukan hanya untuk orang yang tidak punya kendaraan, Apalagi? tapi orang yang mau mempercepat urusannya. Oh iya. Saya kalau cepat, misalnya mau ke Senayan, saya mending naik busway. Saya biasa parkir kendaraan saya di Tamrin, Iya, Tamrin City, Tamrin City. atau saya parkir di Jakarta Cafe situ, di Sarina, saya parkir situ, baru saya naik busway ke Senayan, Bundaran Senayan. Dari mana busway? Dari depan Sarina, Oh depan Sarina. depan Sarina sampai di Bundaran Senayan. Oh, oke. Nah, Bundaran Senayan saya turun tinggal jalan saya ke Senayan. Itu lebih cepat. Lebih cepat saya. Itu kalau di Jakarta Karena- busway-nya jalur sendiri Kak. Iya jalur sendiri. Ada jalur busway dan Jadi cepat. Iya. Kita kalau mau cepat pasti saya naik busway karena dia setiap 10 menit ada lagi, 10 menit ada lagi gitu kan. Tidak 10 menit ada lagi. Iya. 10 menit ada lagi dia. Jadi kita tidak menunggu begitu lama.
untuk mendapatkan itu. Makanya saya bilang maksudnya dulu apa? Kenapa gak kita tanya saya? Gak seolah-olah saya bagian dari pemerintah. Iya. Ya, saya maksud saya gitu loh. Iya. Tapi bukan saya mau katakan tidak bagus, tidak ada bis itu. Itu bagus. Iya. Semangatnya bagus, itu saya hargai dan saya malah angkat jempol kalau soal itu. Iya. Karena fungsinya. cuma persoalannya apa sudah perlu di Kota Palu ini. Terus yang kedua fungsinya untuk apa? Iya. Mengurangi kemacetan kah atau apa? Nah, saya tanya-tanya lah orang-orang di dalam itu. Om naik bis ini kenapa? Oh tiada motor kuna. Oh, Dapat satu. Dapat. Ya kan? Oke, tiada motor. Bayar berapa Om? Masih gratis. Nanti bayarnya berapa? 5.000 ya? 5.000, Nah, 5.000. Itu bagaimana Om bayarnya? Pokoknya satu kali turun kita bayar 5.000. Terus Om berapa kali naik? Dia bilang kalau ke tempat itu 2 kali. Oh. Kalau 2 kali berarti 10.000 Om. Iya. Wah ya. Nah ini ada perbedaan lagi. Iya. Ya kan kalau 10.000 dibanding dia isi bensin 10.000 dengan motornya, Iya. atau misalnya dia pesan Gojek dari sini ke sini, Iya. Gojek itu paling tinggi 11.000. Iya. Ya kan dia lebih cepat sampai atau Iya. apa segala macam. Nah ini mungkin harus kita kaji juga. Yang kedua kalau di Jakarta itu 3.500. Oh, 3.500. 3.500. Kau sudah sampai ke satu Jakarta itu. Yang penting jangan kau keluar dari haltenya, halte. Oh, dari halte. Ya kan? Kau mau pindah koridor 1 ke koridor 3, jangan kau keluar dari halte. Transit jangan keluar dari halte. Saya mau kemana misalnya ke Cipayung misalnya, saya 3 kali transit, tapi tetap bayar 3.500 karena saya tidak keluar dari halte. Saya dari PIK ke mana-mana satu Jakarta 3.500. Saya tidak keluar dari halte. Tinggal menunggu bis koridor ini. Tinggal lihat ada jadwalnya situ. Oh, ini. Apa memang seperti itu di Palu? Nah, maksud saya kalau ini dilakukan dengan perencanaan yang bagus, saya kira ini sudah semestinya harus siap. Iya. Dengan bis itu, dengan harusnya infrastrukturnya dulu. Infrastruktur dulu. Bisnya belakangan. Maksudnya kau bayangkan lah kalau kita mau buru-buru tuh, Iya. kita naik bis, terus kita lewat di itu perempatan Anoa dengan mau ke jembatan Lalove. Ya kira-kira abis Isa kau sampai. Ya kan, udah justru itu. Kemudian jalan-jalan utama kita ini belum selebar di Jakarta, sehingga ada pembagian. Makanya saya bilang tadi butuh kajian dulu, butuh kajian akademis yang betul-betul mumpuni sehingga kebijakan itu tidak mubazir. Ya kan, tidak. Ya, kebijakannya bagus dari sisi. Nah, cuma saya juga belum tahu apa. Ya tadi saya ulang lagi sekali lagi bahwa niatnya untuk apa dulu. Iya. Ya kan, ini bis ini untuk apa? Kalau itu dulu. Kalau hanya untuk menggratis story, ya. Karena kan kalau tidak ada jalannya bakal juga kita di jalan. Ya iya. Lambung dulu kayak begitu. Ente kira kau dimaki-maki orang di jalan gitu orang pagi. Ya kan, bis ini misalnya niatnya untuk kemaslahatan umat banyak. Iya. Tapi dimaki-maki juga oleh orang umat banyak. Ini bapele bikin apa ini kan? Ganggu apa segala macam. Tapi itu bisa saya jawab. Saya solusinya makanya ditaruh televisi di belakang. Ya. Ada apa dia di depan. Cuma yang sedih pelari-pelari di Taman Go. Karena diambil jalurnya. Terus ada foto lah. Nah, itu maksudku. Jadi harus infrastrukturnya mendukung dulu untuk lakukan itu. Jangan. Nah kalau seperti ini kelihatannya dalam tanda kutip kelihatannya itu dipaksakan harus ada bis itu. Nah seperti itu. Kalau saya melihat sekarang ya, ini penilaian saya pribadi, saya tidak tahu ada yang juga menilai hal yang sama, ya sah-sah saja. Tapi saya sebagai anak kelahiran Palu, meskipun saya tinggal di Sigi, tapi saya sehari-hari nikmati Palu ini, ya kan, saya harus menyampaikan ini kepada Pak. Kalau kakak masih ketua KNB, kira-kira kakak kritik ini kebijakan? Sekarang pun saya kritik, gitu kan, ya kan, saya kritik maksudnya, tidak apa-apa. Kalau kritik hari ini kan dianggap tidak objektif karena kader partai lain. Oh, mengkritik kita itu bukan karena kita. Nah, saya bilang tadi. Saya sebelum ke sini saya sudah menetralkan diri saya dan saya akan berpikir seobjektif mungkin. Nah, kalau ada yang tidak objektif dari yang sampaikan saya hari ini, ya saya mohon maaf. Ya kan? Tapi saya tadi mulai dari awal. Nah, tapi kalau saya sebagai kader partai politik tadi saya bicara,
Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Bahkan saya bilang, tiada gunanya nih bis ini. Mungkin begitu saya bicara. Mungkin ya contoh. Saya mungkin begitu saya kira. Kamu kan sudah netral. Saya berupaya menetralkan bahwa ya semangatnya bagus, itu kebijakannya sudah bagus, tapi harus diiringi dengan penyiapan infrastruktur yang memadai untuk bis. Yang kemudian yang kedua bahwa maksud dari pengadaan bis ini harus juga masyarakat juga tahu, dijelaskan juga seperti apa. Nah, kapan itu harus ditahu? Ya lewat apa? Lewat kajian akademis tadi bahwa seperti ini loh. Kita proyeksi misalnya 10 tahun ke depan Palu ini sudah macet seperti Jakarta. Jadi kita siapkan dari bisa jadi seperti itu. Tapi kan kita sekarang kan tidak tahu nih. Iya. Mungkin belum dialog saja. Nah makanya itu tadi saya bilang itu perencanaan harus bagus. Jadi kalau tadi perhubungan. Kalau terencana baik, saya yakin orang juga akan berpikir menerima semua itu. Ya saya kira begitu. Tapi kalau sekarang kan kelihatannya memang tidak terencana baik karena infrastrukturnya belum siap. Banyak karena kita bertanya ke Mamat ini panjang tadi kita tanya penjelasan soal visinya paling panjang. Tidak, karena ini fenomenal kan, lagi viral, lagi panas-panasnya, ya kan. Kalau bilang pisang goreng itu masih panas, ya kan. Kalau sudah dingin juga kan bikin apa gitu kan kita, ya kan. Kalau kayak taman ini kan ya sudah dingin juga ini kan, sudah mulai dingin karena memang udah cuma ya. Tapi Adipura bagaimana Kak? Adipura kan kita dapat Adipura. Oh memang dapat kita. Dapat kita. Oh kapan itu? Tahun lalu. 2023, iya. Bukannya tahun lalu cuma dapat sertifikat? Ada, pialanya sudah Kak. Oh sudah piala. Saat di tahun yang sama? Di tahun yang sama beda. 2020 kayaknya kita dapat sertifikat, 2023 kita dapat Adipura. Oh ya, saya kira kalau kita sudah dapat Adipura berarti kota kita sudah bersih. Iya. Berdasarkan penilaian. Bisa goreng panas ada timingnya Iya, kalau itu pun Adipuranya memang betul-betul kota kita bersih, saya kira kan masyarakat bisa melihat apa benar kita punya kota ini sudah bersih. Iya, sudah ya kan seperti sudah kelihatan bersihnya. Jangan hanya bersih lewat konten, nggak boleh. Harus objektif gitu loh, ya kan. Makanya sebagai ya teman-teman seperti Arif saya sampaikan bahwa kayak Arif ini sebenarnya profesinya sudah jadi seperti wartawan, memang wartawan gitu kan. Sudah media jurnalis gitu kan, harus juga harus menyampaikan sesuatu yang benar gitu kan. Kalau memang kita punya kota Palu ini sudah mendapatkan Adipura, berarti sudah tidak ada lagi ya kan daerah-daerah yang tidak bersih. Iya, setuju. Ya kan? Nah, sekarang apakah kota Palu sudah seperti itu? Ya, itu harus objektif menilai itu. Saya belum keliling kota Palu nih, ya kan? Jadi saya nanti belum lihat. Kita keliling. Iya, apa memang sampah itu sudah teratasi dengan baik? Sudah. Ya, saya kira ya cuma sudah kan betul. Sudah. Kalau sudah ya sudah syukur, ya kan? Sudah tapi sudah bayar sampah. Sudah bayar sampah. Ya, karena retribusi sampah itu kan pasti dipungut kalau seperti itu. Berapa retribusi sampah? Saya tinggal di sini Kak. 35. Makanya saya tidak tahu, makanya saya tanya. 35. Oh Arif kau tinggal di kota kan? Iya, saya 35. Oh 35.000. Soalnya saya bayarin di kelurahan. Tidak ke sampah. 35 itu per bulan. Per bulan. Bayarnya di mana? Di kelurahan. Bukan kayak dulu kan kalau waktu saya masih tinggal di Hang Tua. Itu bayar retribusinya itu di listrik. Oh, tidak. Ini di kelurahan. Di kelurahan biasa kalau kita tidak bayar di kelurahan, RT menagih. Oh, gitu. Ya. Saya kira yang penting apapun itu, ya kan? Yang penting kita jujur saja dengan kondisinya. Jangan sampai ada yang ada-adakan. Kalau ini bicara begini kayak saya tidak jujur Le. Tidak, maksud saya sampaikan itu. Tersinggung Le. Berarti kecuali jujur, tersinggung. Iya. Tidak. Maksud saya gitu loh, harus kita jujur. Maksudnya jujur kan? Karena begini loh, sekarang ini apalagi sekarang. Ya kan? Kamu bicara begini, orang cek fakta di lapangan.
Misalnya kau bicara di pura, orang cek gitu. Apa di pura kita begini-begini, sampah begini. Itu pasti ada. Contoh juga tuh. Contoh. Iya, contoh. Bukan misalnya. Iya, misalnya contoh. Saya kasihan banget kan. Karena gini kan di sana tidak dipercaya. Kalau bicara di sini tidak berdaya. Sabar saja kan. Kak, kira-kira kan ada tips tidak untuk kita anak muda ini untuk memilih pemimpin bagaimana? Oh iya. Ya, itu yang saya mau bicara di akhir pembicaraan. Maksudnya. Ya, pilih pemimpin yang tadi itu saya sampaikan. Bahwa pemimpin yang pertama, dia orang visioner. Visioner itu artinya dia punya pemikiran bukan hanya saat ini. Oke. Ya kan? Dia punya pikiran 5-10 bahkan sekitar 20 tahun ke depan. Iya. Ada pikiran-pikiran itu yang kita tangkap dari yang dia sampaikan. Gitu loh. Jadi ada ide, gagasan yang dia sampaikan. Jangan hanya pemimpin yang apa ya orang bilang itu. Iya, harus ada ide dan gagasan. Dan ide-ide itu juga ide-ide baru, bukan yang latah ikut-ikutan. Iya, setuju. Ya kan? Saya umpamakan lah mau pilih wali kota ya, harus ada ide dan gagasan baru yang dia pikirkan, yang dia sampaikan. Kita harus lihat itu. Tapi kan baru tidak selalu baik, Kak. Ya, tapi minimal ada pikiran maju ke depan gitu loh. Tidak hanya berpikir latah. Latah itu maksudnya ikut-ikutan. Nah, kalau ini kita begini ya sudahlah, kan kita ikuti yang di sana saja. Ini kita bawa ke sini. Tidak seperti itu. Yang kedua ya itu tadi, pilih pemimpin yang mau dikritik. Wah, siap. Ya kan? Kalau pemimpin yang sudah tidak mau dikritik, bilang berhenti saja jadi pemimpin. Iya, karena apa? Di masyarakat kita sekarang udah cerdas, Bos. Ya kan? Di mana masyarakat sekarang yang tidak kritis? Semua orang kritis. Cuma begitu dia menyampaikan kekritisannya itu, jangan dianggap itu sebagai lawan. Ya kan? Jangan dimusuhin gitu. Bisa jadi yang dia sampaikan itu betul-betul memang betul. Kan kita juga bisa menilai orang yang kritis kepada kita. Oh, dia ini memang betul-betul kritis. Ya kan, yang dia sampaikan memang betul. Kan kita bisa nilai. Yang tahu diri pemimpin itu adalah pemimpin itu sendiri. Jadi ketika dia dikritik marah, berarti dia tidak tahu diri. Ya kan? Jadi dia tahu dirinya. Oh iya betul saya begini ya kan? Oh iya betul saya begini. Maksud saya begitu. Kan banyak tipikal pemimpin yang seperti itu. Jadi jangan telinga, Kak, memang. Itu lagi. Apalagi tipes telinga. Misalkan laporan tidak sesuai dengan fakta. Misalnya yang kita sampaikan ini disampaikan di sana, ditaruh garam lagi. Oh, ada terjadi. Enggak, ini kan contoh. Biasa kan contoh dari kau mau pancing terus nih. Terus aku pancing lagi. Ya kan? Contoh. Nah memang seperti itu, tidak boleh tipis telinga, harus senang dikritik. Belum perlu kita dikritik harus senang. Oke, siap, saya laksanakan ini begini. Ya, jangan cuma tadi yang bilang pencitraan itu kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya saya kira kalau bicara akhlak, kalau saya kira itu plus minus lah itu. Ya kan karena orang juga kita tidak tahu kehidupan pribadinya seperti apa. Kan kita tidak 1x24 jam sama orang itu. Betul. Ya kan? Tidak mungkin lah kita mau kritisin. Tapi minimal dia harus, kita bisa lihat tampilannya, kita bisa lihat apa kesehariannya. Ya kalau istilah orang-orang di demokrasi merakyat ya seperti itulah. Merakyat. Iya, merakyat. Jadi dia kalau bisa pemimpin itu yang setiap pagi sudah terima tamu. Oh begitu. Iya, kan pemimpin harus siap. Iya, dia terima tamu dia. Pemimpin yang pagi-pagi masih tidur. Pantas tidak diterima karena saya datang sore. Jadi tidak diterima 2 minggu di follow up. Ya, kalau untuk anak-anak muda tadi sebagai anak muda pikirkan ide dan gagasan. Iya. Ya kan? Perhatikan ide dan gagasannya. Ide dan gagasan itu yang penting. Karena kita ini anak muda harus terbiasa dengan itu. Harus terbiasa dengan ide dan gagasan. Kalau kita tidak punya ide dan kita punya gagasan, kita diam aja, tidur aja kok di rumah. Ya kan, kau jadi apa ya, sudah kayak begini, dia punya ide menulis apa dulu, ide dan gagasan.
Baru Vin. itu pas kagak bilang. Vin, Arif, Siap. pernah bayangkan enggak podcastmu sampai seramai ini? Wah. Kak, gimana Kak? Tidak pernah sih. Iya kan? Iya, tidak pernah terbayangkan. Ini kira-kira dari hasil apa ini? Ide dan bebas. Ide dan gagasan itu. Pemuda harus punya itu. Iya. Dan memilih pemimpin juga yang harus ada itunya. Kalau tidak punya ide dan gagasan pemimpin cuma itu ya sudah kita ini harus pokoknya APBD kita ini begini saja. Harap daun itu terus dan alokasi umum dari pusat ya kan. Itu yang diharap, tidak ada ide, tidak ada pengembangan yang lain. Ngapain lagi kita pilih yang begituan? Ya kan? Ya, siap. Coba kalau kita cuma harap daun terus ya dan alokasi umum terus yang dari pusat. Siap. Pembagian ini apa buat apa? Daudak, tidak ada inovasi yang lain yang dipikirkan Untuk meningkatkan PAD itu, ya kan? Wah, harus kita dari pimpin setan. seperti itu. Maksud saya gitu, itu contoh Rif, contoh. Siap. Ya kan, coba pun. Kalau sekarang sudah tidak zamannya lagi itu, yang seperti itu. Karena ya sama juga dengan apa ASN kita yang dulu hanya mengharapkan SPPD terus. Iya. Ya kan? Sekarang SPPD sudah dipangkas. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita saya pernah mencermati beberapa apa namanya itu ya. Kalau daftar anggaran itu DIPA apa Iya, namanya DPA-nya itu. Pernah saya itu di tahun berapa itu kita lihat, bayangkan itu kegiatan ya. Tak double Rakor. rapat koordinasi. Nah, sekarang itu kan sudah mulai Dipangkas. pangkas satu-satu. Sekarang mau koordinasi apa? Pakai WA lah kan. Iya. Video call apa segala, ngapain kamu pipi ke Jakarta lagi kan begitu. Maksud saya begitu. Itulah yang dibilang itu apa namanya reformasi birokrasi. Salah satunya ya seperti itu. Nah, kita juga harus cari pemimpin yang begitu, jangan yang begitu lagi. Harus punya inovasi lah. Apalagi habis SPBD cuma pikir ini, cuma pikir pokoknya cuma menghabiskan dana alokasi umum. Daun. Jangan kalau ada masih pemimpin yang sudah terus dipilih lagi tuh orang-orang begitu. Ya kan, pilih yang punya inovasi. Siap. Pemikiran baru. Siap. Hormat. Anak muda harus begitu. Jangan Siapa? apa lagi? Siapa Mas? Nah, Senior. Kak, kan kita bicara Sarah Becena sedikit ini. Ya. Kamat ini kan kamat. Siapa bikin? Kamat maksudnya. Kamat ini kan mengikuti juga Sarah Becena, bahkan mensponsori juga Sarah Becena. Iya. Kameranya Kamat saat ini for you Bah, jauh saja sebut itu. Iya, tapi kan kakak lihat perubahan Sarah Becena. Hari ini kan Sarah Becena ini Kak dapat tawaran-tawaran untuk membranding salah satu calon-calon wali kota atau calon gubernur. Tapi saya menolak itu Kak, karena saya pengennya kita media membuka ruang untuk semuanya. Itu kira-kira salah tuh bener Kak? Kalau itu salah, Rif, Siap. saya tidak datang sini tadi. Iya kan? Siap. Karena saya anggap Saraba Channel ini adalah media yang saya anggap masih netral. Masih. Makanya saya datang sini. Meskipun Arif mungkin secara pribadi sama lah kayak posisi saya. Iya, betul. Ya kan? Sama, posisi saya juga sama Arif itu sama. Iya. Makanya saya tahu Arif memposisikan diri untuk sebisa mungkin netral dalam ketika Arif mempodcast orang. Saya juga di podcast ketika diundang sebagai pemerhati sosial, saya juga harus menetralkan diri saya dari pengaruh-pengaruh yang lain gitu. Kecuali saya undang kakak sebagai kalau diundang saya sebagai kader partai politik, saya mati-mati tidak begini bicara saya tadi. Ya kan, pasti lain, ya kan? Pasti lebih. Nah, makanya saya bersyukur saat ini Saraba Channel itu masih menjaga independensinya. Amin. Dan saya berharap ini dipertahankan, Rif. Siap. Ya kan? Kau harus profesional meskipun kau kader partai politik. Ya kan? Nah begitu. Kalau kau rasa-rasa kau tidak mampu mempodcast orang dengan kondisi yang kira-kira kau tidak mampu netral, ya kasih orang lain. Siap. Ya kan? Jangan kau yang bawa podcast. Siap. Kasih Vini saja atau siapa yang belum terkontaminasi dengan partai politik. Ya kan? Maksud saya gitu loh. Siap. Supaya Saraba Channel ini tetap dikenang orang sebagai media yang betul-betul independen dalam pikiran-pikirannya. Siap. Ya kan, maupun sikap-sikapnya. Seperti itu. Dan apapun yang dia sampaikan, orang itu pasti akan salut dan angkat topi dengan itu. Seperti itu. Saya kira itu pesan saya ke Saraba Channel.
Dan saya berharap Sarabe Channel ini hidup terus. Amin. Amin. Jangan memang godaannya banyak kan. Ya, pas. Masanya kan angkanya fantastis juga. Ya, itulah sudah Rif. Ya kan? Sekarang pertanyaan Kalau kita terlalu idealis juga, tidak ada uang. Iya, artinya maksud saya gini, kita idealis tapi realistis Iya, siap. dengan kondisi itu. Ya, saya kira kalau misalnya kok podcast orang tergantung kontennya juga. Kalau calon MOU dan kita kan uang masuk. Oh masuk. Tapi netralitas terganggu. Itu memang pilihan-pilihan. Dilema ya tergantung Arif. Kalau kalian di sini mau menempatkan Sarabe Channel ini jadi pragmatis tidak apa-apa. Oh janganlah. Ya. Jangan. Nah, kalau saya sekarang pertanyaan saya Arif. Wah. Saya yang podcast kau. Saya bertanya saya Arif. Siap ya. Kira-kira kau selama ini dari pertama Sarabe Channel ini kau gagas, kau ide sampai saat ini kau dalam posisi netral, hidup dan terkenal enggak Sarabe Channel? Hidup dan terkenal. Itu. Jadi tanpa itu kau sudah bisa begini. Pilih kau pilih. Terus kenapa mesti harus kita ya kan mempragmatiskan diri dengan kondisi itu? Kau ya kan? Hidup dari sana. Ya tidak apa-apa. Ya, terkenal ya. Iya kan? Dulu mana ada yang kenal Vini? Iya kan? Saya saja tidak kenal gitu kan. Iya kan? Agak saja lupa kalau dia pernah di KNPI. Meskipun dia kena penyakit gula gitu. Kenapa? Kok tidak lihat mukamu itu? Kenapa? Manis. Aduh, kita sedih banget itu. Iya. Tapi karena itu podcast terakhir. itu kan karena kita bicara dari tadi ini soal kampanye terus fenomena pilkada, makanya Vini mau bertanya dan Kang Mamat selaku pemerhati sosial, apakah kakak tahu perbedaannya ini? Coba. Kakak tahu tidak apa perbedaannya pilkada dengan orang pacaran? Iya. Bahaya nih. Saya baru dengar ini pertanyaan gitu kan. Kalau tadi saya sudah sampaikan orang pacaran itu susah dinasehati. Iya. Itu persamaan berarti ya. Iya. Perbedaannya saya tidak pusing apa ya? Apa ya? Kalau kakek menyerah ini sampai Car Free Day gitu. Ya sudahlah saya menyerah lah ya kan. Menyerah kayak kalau pilkada Kak, yang dicoblos yang bertanggung jawab. Iya, kalau pacaran. Kalau orang pacaran yang coblos yang bertanggung jawab. Mantap. Aduh, Vin. Tapi bahaya pilkada begini memang. Kenapa? Kalau pilkada begini, semua pemilih jadi sampai susu sarara. Iya. Pas tidak terpilih sampai susu sarara. Mantap. Terima kasih sekali sudah tampil di Sarabe Channel dan kita dapat ilmu baru ini. Siap. Dan saya ini sebenarnya kalau bicara dengan Kang Mamat saya takut. Kenapa? Karena biar bagaimanapun saya belajar public speaking itu dengan Kang Mamat. Meskipun secara tidak langsung, saya di KNPI 2 kali jadi ketua panitia, Pak. Panitia rakyatnya, panitia musde sejarah KNPI itu. Tapi kalau kita bicara KNPI sih gitu. Ya. Mau apa? Bagaimana KNPI hari ini? Iya Kak. Ya itu, saya sampai saat ini masih pengurus KNPI kok, masih pengurus Di sini DPP. 3 KNPI Kak. Bagus, DPP 5. Oh di Di sini tuh cuma 3, DPP itu 5. Jadi susah untuk Tapi wadah organisasi sering. Sorry nih guys. iya betul, sama pikiran saya sama Arif itu sama. Kalau sekarang gedung KNPI sumber hantu. Cuma saya yang berkantor di situ kan. Iya betul. Iya, coba Kak ya. Bukan terakhir dari awal KNPI itu dibentuk, didirikan gedung KNPI itu. Yang berkantor di situ baru saya. Terus langsung juga dapur kan Kak. Iya di sini kita ketemu. Iya. Tahu sih tahu nih. Kamu cerita lagi pertama kita ketemu. Sudahlah. Saya berharap harapannya. harapan saya untuk KNPI ini dan kita lagi senior di DPP itu lagi berupaya. Ini kan pergantian kepemimpinan nasional. Iya. Kita berharap juga KNPI ini bisa kembali lagi lah untuk satu. Saya kemarin sudah ditanya, ya adalah salah satu pejabat yang bertanya ke saya, Mat ini bagaimana menyelesaikan, kira-kira menurut kau Mat, menyelesaikan konflik internal KNPI ini gimana? Saya bilang mudah sih sebenarnya. Yang pertama itu adalah nasab Kongres itu
dirunut dulu. Ya, dirunut. Kongres ini menghasilkan siapa? Kongres ini menghasilkan siapa? Terus yang kedua, OKP ini. OKP ini yang harus dibenahi. Iya. Maksudnya, OKP yang betul. Yang betulan. Jangan ada OKP yang dadakan tiba-tiba muncul jadi OKP, jadi peserta kongres. Ini kan yang bikin rusak sebenarnya itu dari situ. Jadi kalau nasabnya ini dirunut, itu pasti tinggal 2. Saya nggak usah sebut siapa-siapa, kubu siapa, pasti tinggal 2. Kalau nasab kongres ini. Nah 2 ini saja yang dikasih islah. Ya kan, diislahkan saja mereka. Tetapi yang diislahkan ini bukan hanya tok mereka, tapi OKP-nya. Karena OKP yang di nasional ini yang main 2 kaki semua ini sampai jadi begini, bahkan sampai 5 kaki. Jadi begini jadinya. Coba OKP itu mensatukan diri di mana gitu. Sudah orang pada ke situ karena KNP ini tidak ada kalau tidak ada OKP. Betul. Nah, itu sudah saya sampaikan ke salah satu pejabat tinggi negara yang sudah dia bilang ya sudahlah. Oke Mat, habis Pilpres pelantikan presiden kita coba ketemu lagi, kita bahas lagi ini. Kita upayakan ini bisa islah. Jadi ya bersabarlah di Palu ini. Kan kalian masih muda semua, masih bisa 2 periode lagi di KNP. Masih bisa kan? Iya seperti itu. Saya kira sabar. Siap. Kak, terima kasih Kak. Oke. Pencerahan-pencerahannya. Semoga Kakak sehat. Amin. Kalau bisa kita ngopi-ngopi lagi Kak. Lama ngopi-ngopi. Iya, kapan mau ngopi? Besok boleh. Ya, boleh. Car Free Day boleh. Car Free Day kita besok. Iya, kalau kasih ketemu lah pengurus KMP yang dulu Oke. Kalau begitu jangan Car Free Day. Tidak mungkin kita ketemu Car Free Day. Di balkon. Kita ngopi di mana kek? Boleh. Oke. Karena nanti mau ketemu salah satu sekretarisnya Kakak loh. Lama tidak ketemu. Iya. Mursida. Manopo. Mursida. Saya panggil dia Mursida. Kenapa aku bingung? Kalau kita Mursip. Pakai beda ya. Kenapa? Bucin. Habis itu baru kita cerita kan. Sehat selalu. Kau ada yang mau sampaikan? Ya, mohon maaf Kak kalau ada kata-kata yang Ya, saya juga mohon maaf kalau misalnya tidak terstruktur yang saya sampaikan, tapi seperti itulah karena ya kondisi kita memang di Sulawesi Tengah ya sudah seperti itu. Kita ini ya masih lompat-lompat, berpikir ke sini, kadang berpikir ke sini, belum terlalu fokus kita untuk melakukan. Yang penting jangan harus dari partai sini. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh itu. Terima kasih Kak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Jago.